Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas sifat-sifat operasi hitung. Ada 3 sifat operasi hitung yang akan dipelajari. Yang pertama, sifat komutatif. 2. Sifat asosiatif. 3. Sifat distributif. Sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif berlaku pada dua operasi hitung. 1. Sifat komutatif pada penjumlahan. 2. Sifat komutatif pada perkalian. Berikut ini kita mulai dari sifat komutatif pada penjumlahan. Kita lihat rumusnya di sini. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi pertukaran letaknya yang A di awal, kemudian di sebelah kanannya A-nya di akhir. Tapi akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh, 8 tambah 7 hasilnya akan sama dengan 7 tambah 8. 8 tambah 7 sama dengan 15. 7 tambah 8 juga 15. Contoh yang kedua, di sini melibatkan bilangan bulat negatif. Nanti akan dipelajari pada materi selanjutnya. Negatif 9 tambah 6 hasilnya akan sama dengan 6 tambah negatif 9. Kita lihat, negatif 9 tambah 6 hasilnya adalah negatif 3. Sedangkan 6 tambah negatif 9 juga hasilnya negatif 3. Berikutnya sifat komutatif pada perkalian. Ada rumusnya di sini. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 6 kali 9 hasilnya akan sama dengan 9 kali 6. 6 kali 9 sama dengan 54. 9 kali 6 juga 54. Contoh kedua, ini ada bilangan bulat negatif. Negatif 4 kali 7 hasilnya akan sama dengan 7 kali negatif 4. Kita lihat, negatif kali positif hasilnya negatif. 4 kali 7, 28. Jadi negatif 4 kali 7 sama dengan negatif 28. 7 kali negatif 4. Positif kali negatif hasilnya negatif. 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi 7 kali negatif 4 juga negatif 28. Berikutnya di sini tertulis sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Jadi tidak berlaku. A dikurangi B hasilnya tidak akan sama dengan B kurangi A. Contoh, 8 kurangi 3 hasilnya tidak sama dengan 3 kurangi 8. 8 kurangi 3 hasilnya 5, sedangkan 3 kurangi 8 hasilnya negatif 5. Jadi 5 tidak sama dengan negatif 5. Untuk operasi hitung pembagiannya, A bagi B hasilnya tidak sama dengan B bagi A. Contoh, 8 bagi 2 tidak sama dengan 2 bagi 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. 2 bagi 8 sama dengan 1/4. Jadi 4 tidak sama dengan 1/4. Kita lanjutkan berikutnya sifat asosiatif atau pengelompokan.
Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Itu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif di sini berlaku pada dua operasi hitung. Satu, operasi hitung penjumlahan. Dua, operasi hitung perkalian. Sifat asosiatif pada penjumlahan, kita lihat rumusnya. Buka kurung A tambah B, tutup kurung, tambah C, artinya A dan B dikelompokkan. Sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung, artinya B dan C dikelompokkan. Jadi kita lihat yang sebelah kiri A dan B yang dikelompokkan, yang sebelah kanan B tambah C. Hasilnya akan tetap sama. Contoh 6 tambah 4 pengelompokannya tambah 5 sama dengan 6 tambah yang dikelompokkan 4 tambah 5. Kita lihat yang dikelompokkan dulu. 6 tambah 4 sama dengan 10, 5-nya turun. 10 tambah 5 sama dengan 15. Ini 6-nya turun, 4 tambah 5 sama dengan 9. 6 tambah 9 sama dengan 15. Contoh yang kedua, ada bilangan bulat negatif. Yang dikelompokkan negatif 3 tambah 2. Yang di sebelah kanan yang dikelompokkan adalah 2 tambah 7. Tapi bilangannya sama. Kita lihat. Negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. 7-nya diturunkan. Negatif 1 tambah 7 hasilnya akan 6. Negatif 3 kita turunkan. Nah, yang dikelompokkan 2 tambah 7 sama dengan 9. Negatif 3 tambah 9 sama dengan 6. Jadi hasilnya baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan hasilnya sama. Kita lanjutkan sifat asosiatif pada perkalian. Rumusnya buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Jadi yang dikelompokkan adalah A dan B. Hasilnya akan sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Jadi yang dikelompokkan B dan C-nya. Contoh, buka kurung 4 kali 3 tutup kurung kali 2. Hasilnya akan sama dengan 4 kali buka kurung 3 kali 2. Kita lihat yang dikelompokkan kita kerjakan dulu. 4 kali 3 sama dengan 12. 2-nya kita turunkan. 12 kali 2 sama dengan 24. Yang di sebelah kanan 4-nya kita turunkan. Yang di dalam kurung kita kerjakan. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 6 juga 24. Kita lanjutkan berikutnya. Sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, contoh. Buka kurung 12 kurangi 6 tutup kurung kurangi 4. Hasilnya tidak akan sama dengan 12 kurangi 6 kurangi 4. Kita lihat pengelompokannya beda di sini. Tapi operasi hitung pengurangan hasilnya tidak akan sama. Kita lihat, kita hitung. 12 kurangi 6 sama dengan 6. Tanda kurangnya kita turunkan, 4-nya kita turunkan, 6 kurangi 4 sama dengan 2. Yang sebelah kanan, 12-nya kita turunkan, tanda kurangnya kita turunkan, 6 kurangi 4 sama dengan 2, 12 kurangi 2 sama dengan 10. Jadi lihat, baik sebelah kiri dan sebelah kanan ini hasilnya tidak sama. Berikutnya pada operasi pembagian juga tidak berlaku sifat asosiatif. Contoh, buka kurung 18 bagi 6 tutup kurung bagi 2. Hasilnya tidak akan sama dengan 18 buka kurung. Saya ulangi, 18 bagi buka kurung 6 bagi 2 tutup kurung. Kita lihat yang di dalam kurung kita kerjakan. 18 bagi 6 sama dengan 3. Tanda baginya kita turunkan, 2-nya kita turunkan. 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Di sebelah kanan 18 kita turunkan, tanda baginya kita turunkan. 6 bagi 2 sama dengan 3, 18 bagi 3 sama dengan 6. Kita lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan hasilnya tidak sama.
Di sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan yang ini dan pembagian yang ini contohnya. Berikutnya sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, sifat distributif ini berlaku pada dua operasi hitung, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Kita lihat contohnya. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Rumusnya A kali buka kurung B tambah C. Ini perkalian terhadap penjumlahan. Kita distribusikan, kita sebarkan. A kali B ini tambah. Ini tanda operasinya tambah. A kali C. A kali C. Nah, jadi distribusikan, disebarkan. Hasilnya nanti akan sama. Contoh, 3 kali buka kurung 8 tambah 5 tutup kurung, hasilnya akan sama dengan buka kurung 3 kali 8 tutup kurung tambah buka kurung 3 kali 5. Lihat, 3 kali 8 tambah. Ini 3 kali 5. 3 kali 8 sama dengan 24. 3 kali 5 sama dengan 15. 24 tambah 15 sama dengan 39. Yang sebelah kiri kita lihat sekarang. 3-nya kita turunkan, kalinya kita turunkan, yang di dalam kurung kita kerjakan. 8 tambah 5 sama dengan 13. 3 kali 13 sama dengan 39. Nah, lihat hasilnya sama. Berikutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini perkalian terhadap pengurangan. A kali buka kurung B kurangi C, ini didistribusikan. A kali B, tanda kurangnya kita pindah. A kali C, nah, kita lihat A kali C. Nah, contoh, 3 kali buka kurung 12 kurangi 8. Nah, ini kita distribusikan. 3 kali 12, tanda kurangnya kita pindah. 3 kali 8. 3 kali 8. Sekarang kita hitung. 3 kita turunkan, 12 kurangi 8 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Dan sebelah kanan, 3 kali 12 sama dengan 36, kurangi 3 kali 8 sama dengan 24. 36 kurangi 24 juga hasilnya 12. Demikian sahabat MHG tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.